Masih bersama saya Rahayu Japar pemirsa, dan kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. 3 bulan kekeringan, ratusan warga menyerbu penyaluran air bersih. Adu mulut, pemuda aniaya temannya menggunakan senjata tajam. Lestarikan tradisi, warga desa Songak beramai-ramai berziarah ke makam leluhur. Pemuda berinisial R, 38 tahun, asal desa Labulia, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, diringkus Satuan Reserse Kriminal Polres Lombok Barat karena menganiaya rekannya sendiri. Tersangka ditangkap di rumahnya di desa Labulia atas laporan korbannya. Peristiwa bermula saat R dan korban bertemu dan meminum miras tradisional di tempat hiburan malam di desa Kuripan. Karena mabuk berat, keduanya bertengkar namun dilerai pemilik kedai minuman. Dalam perjalanan pulang, korban dihadang tersangka yang langsung menganiayanya menggunakan senjata tajam hingga tangan kanannya terputus. Kronologis kejadian bahwa awalnya korban bersama dengan pelapor menuju rumah Tanahar untuk membeli minuman beralkohol jenis tua. Dan sesampainya di rumah T, korban bertemu dengan tersangka yang sedang meminum minuman beralkohol jenis tua. Pelapor dan korban ikut bergabung dengan tersangka beserta dengan T meminum minuman beralkohol jenis tua, dan pada saat minum terjadi adu mulut antara korban dengan tersangka. Setelah meminum minuman, tersangka menganiaya karena kesal dengan ucapan korban yang dianggap menghinanya. Kasus apa? Tersinggung karena apa? Saya ngomong lagi sama kakek Tanahar yang jual tua, terus saya dikirain mengolok-olok sama kakek yang jual tua. Nah, terus langsung saya nggak terima sama kakek diolok-olok. Terus saya ngolok, dimananya? Diam, saya rejak, batu matamu, kata. Oh gitu ya. Tersangka dijerat pasal 354 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan berat dengan ancaman hukuman 8 tahun penjara. Awaludin dari Kabupaten Lombok Barat melaporkan. Kamu yang punya, Pak Sedeh. Lalu Abdullah Effendi, pemuda asal desa Pok Pampang, diringkus Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Timur karena mengedarkan narkotika. Tersangka tidak bisa mengelak saat petugas mendatangi rumahnya dan langsung geledah barang dan kamarnya. Polisi menyita sabu-sabu seberat 8,29 gram yang disembunyikan di bawah kasur beserta sebuah timbangan digital. Tersangka ditangkap atas laporan warga sekitar yang kerap melihatnya bertransaksi narkotika. Pada saat dilakukan penggeledahan, tim menemukan barang bukti berupa 1 bungkus klip yang di dalamnya berisi 3 bungkus klip masing-masing berisi bubuk putih diduga narkotika jenis sabu. Kemudian kembali ditemukan 2 bungkus klip masing-masing berisi 3 poket berisi bubuk putih yang diduga narkotika jenis sabu. Yang bersangkutan waktu itu sedang menunggu di dalam rumah karena memang sebelumnya kita sudah melakukan undercover. Karena perbuatannya, Effendi dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Tiga pria berinisial AY, S, dan K diringkus Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Utara karena berkomplot mengedarkan narkotika. Ketiganya ditangkap dalam operasi anti Rinjani yang digelar selama 2 pekan, menyasar para pelaku curat, curas, curanmor, dan penyalahgunaan narkotika. Dari tangan para tersangka, polisi menyita sabu-sabu 6,03 gram,
uang tunai Rp850.000, ponsel, alat konsumsi, dan sepeda motor sebagai barang bukti. 2 di antara tersangka merupakan pengedar narkotika, sementara seorang lainnya merupakan penyalahguna yang sedang menjalani rehabilitasi di sebuah panti rehab di Kota Mataram. 2 tersangka dan 1 tersangka lainnya dilaksanakan rehabilitasi. Total barang bukti yang berhasil kita amankan selama pelaksanaan operasi Antik Rinjani 2003 yaitu sabu seberat 6,03 gram, terus kemudian uang 850 dan 1 unit kendaraan roda 2. Atas ulahnya berkomplot mengedarkan narkotika, para tersangka dijerat pasal 114, 112, 127 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Awaludin dari Kabupaten Lombok Utara melaporkan. Harga bumbu dapur dan sayur mayur di sejumlah pasar tradisional di Kota Mataram mulai naik sejak sepekan lalu. Di pasar tradisional Kebun Roek misalnya, cabai mengalami kenaikan hingga 2 kali lipat menjadi Rp45.000 per kilogram dari sebelumnya Rp20.000 per kilogramnya. Sementara sayur mayur yang juga naik adalah kol dan timun yang naik menjadi Rp200.000 per karung dari Rp30 hingga Rp50.000 saja per karungnya. Kenaikan disebabkan berkurangnya pasokan dari petani akibat gagal panen. Meski harga naik, namun pedagang mengaku turun omset karena konsumen mengirit berbelanja. 2,5 dia jual, nandaknya 2.000, jual 2.500. Kadang-kadang 3.000, 5.000. Tahu mungkin dia panas apa enggak. Kalau hujan baru mahal. Ini kan padahal dia panas, enggak rusak apa tomat. Kalau bawang putih kita nandak 32, jual 35. Sedikit-sedikit dah tuh. Berarti rata-rata naik, Bu ya? Iya, rata-rata naik. Tapi sedikit untungnya 2.000. Sejak kapan dia mulai naik? Mingguan mungkin. Ini karena apa ini? Karena pengiriman banyak yang rusak juga. Karena musim kemarau ini. Ini Cabai. itu timun. Kalau kol berapa dia? 6.000 kilo. Kalau 1 karungnya? Karung 200. Kalau timun? Timun sama. 200 per karung. Ya ini juga ini 100 Per keranjangnya. Ya. Pedagang berharap pemerintah daerah menggelar operasi pasar untuk menurunkan harga bumbu dapur dan sayur mayur yang memberatkan masyarakat. Dari Kota Mataram, Edi Kusuma melaporkan.